Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septianus Syafaati Pupalingga, kelas 5G, NPM 2422071. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran kelas rangkap. A. Hakikat pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, pengertian pembelajaran kelas rangkap. Multi-grade teaching atau pembelajaran kelas rangkap di SD sudah banyak dilaksanakan di Indonesia. Di negara-negara maju, hal ini sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan secara utuh. Pengembangan dan penggunaan model ini dilakukan karena faktor kekurangan tenaga guru, letak geografis yang sulit dijangkau, jumlah siswa yang relatif sedikit, keterbatasan ruangan, atau ketidakhadiran guru. Pembelajaran kelas rangkap merupakan model pembelajaran dengan mencampur beberapa siswa yang terdiri dari 2 atau 3 tingkatan kelas dalam satu kelas, dan pembelajaran diberikan oleh satu guru saja untuk beberapa waktu. Pembelajaran kelas rangkap sangat menekankan dua hal utama, yaitu kelas digabung secara terintegrasi dan pembelajaran terpusat pada siswa sehingga guru tidak perlu berlari-lari antara dua ruang kelas yang mengajar dua tingkatan kelas yang berbeda dengan program yang berbeda. Pembelajaran kelas rangkap adalah suatu bentuk pembelajaran yang mensyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruangan kelas atau lebih, dalam saat yang sama, dan menghadapi dua atau tingkat kelas yang berbeda. Yang kedua, alasan diperlukannya penerapan pembelajaran kelas rangkap. Di antaranya yaitu 1. Alasan geografis. Kesulitan dalam segala aspek, seperti terbatasnya segala transportasi, permukiman yang berpindah-pindah, dan adanya mata pencarian yang khusus seperti menangkap ikan, menebang kayu, membuat PKR dapat dilakukan. Yang kedua, alasan demografis. Dalam mengajar siswa yang jumlah sedikit, PKR dapat dilakukan sebagai jalan pintas untuk mengejar tertinggalnya pendidikan di sekolah tersebut dengan sekolah yang maju lainnya. Betapa borosnya jika seorang guru mengajar dua kelas yang berbeda. Yang ketiga, kurangnya guru. Di pedesaan, sulit untuk menemukan seorang guru yang bersedia untuk mengajar dengan sukarela, dikarenakan jumlah gaji yang kecil, lokasi yang jauh, dan sulitnya akses pendidikan, serta tanggal gaji yang berbeda-beda. Yang keempat, terbatasnya ruang kelas. PKR sebagai jalan pintas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan dengan mencampur dua atau tingkat kelas yang berbeda. Selain dari penjelasan tersebut, penggabungan dua atau lebih tingkat kelas tersebut dilakukan karena terbatasnya ruang kelas yang ada di sekolah. Yang kelima, adanya guru yang tidak hadir. Alasan ini tidak hanya berlaku bagi sekolah di desa terpencil, di kota besar juga berlaku. Seperti di Jakarta, musibah banjir dapat menghambat guru untuk datang mengajar, sehingga guru yang hadir harus mengajar di kelas yang tidak ada gurunya. Dan yang keenam, alasan lainnya. Ketika yang dihadapi seorang guru, baik ia mengajar di daerah terpencil maupun di perkotaan, adalah menghadapi murid dengan tingkat kemampuan dan kemajuan belajar yang berbeda. Bahkan hal ini pun dapat terjadi di ruang dan tingkat kelas yang sama. Yang ketiga, tujuan, fungsi, dan manfaat PKR. Dengan adanya peraturan yang mewajibkan 12 tahun belajar, berada di daerah terpencil dan terbatasnya tenaga guru, membuat PKR sangat efektif untuk menjalankan peraturan tersebut. Berikut tujuan dan fungsi dan manfaat PKR dari berbagai aspek. Yang pertama, quantity dan equity. PKR memungkinkan kita untuk memenuhi asas quantity atau jumlah dan equity atau pemerataan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Hal ini berarti bahwa dengan jumlah guru yang terbatas, PKR dapat memberikan pelayanan pendidikan yang lebih luas dan mencakup jumlah murid yang lebih besar, serta memberikan layanan yang lebih merata. Yang kedua, ekonomis. Dengan menggunakan PKR, biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah dapat diminimalkan. Hal ini karena pembelajaran dapat berlangsung dengan seorang guru saja. Yang ketiga, pedagogis. PKR mampu meningkatkan kemandirian murid dalam belajar sendiri. Guru dalam PKR berusaha membuat murid aktif dalam belajar dan
murid dalam belajar. Strategi ini dapat meningkatkan kreativitas dan mengurangi kecenderungan pasivitas dan ketidakmampuannya. Yang keempat, keamanan. Dengan menggunakan pendekatan PKR, pemerintah dapat mendirikan sekolah di lokasi yang mudah dijangkau, sehingga kekhawatiran orang tua kepada anaknya menjadi demikian. Dengan demikian, PKR tidak hanya efektif dalam mengoptimalkan sumber daya dan mengurangi biaya pendidikan, tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian murid dan memperbaiki kualitas pendidikan secara keseluruhan. Yang B, gambaran pembelajaran kelas rangkap yang ideal. Kelas rangkap yang ideal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Suasana kelas yang hidup atau siswa aktif dalam proses pembelajaran. Bisa dilakukan dengan membuka proses pembelajaran dengan menanyakan kabar atau hal yang terkait dengan materi yang akan diajar. Yang kedua, proses pembelajaran yang dilakukan benar-benar berlangsung serempak di dalam satu kelas. Yang ketiga, guru memanfaatkan ruang kelas yang ada dengan menciptakan sudut sumber belajar. Sudut sumber belajar sesungguhnya memberi peluang bagi murid tanpa pengawasan langsung dari guru untuk mempraktikkan konsep belajar menemukan sendiri dan konsep pemecahan masalah. Yang keempat, murid tidak hanya aktif secara individual, tetapi juga secara berpasangan. Bahkan mereka yang dianggap mampu diminta membantu murid lainnya sebagai tutor, baik yang sama tingkat kelasnya atau tutor sebaya, maupun yang lebih rendah atau tutor kakak. Yang kelima, guru harus bisa menyelipkan asas kompetitif atau persaingan yang sehat. Yang keenam, adanya perhatian khusus untuk anak yang lambat dan cepat. Kepada anak yang lambat dapat melakukan monitoring dan supervisi terhadap murid satu persatu. Terhadap anak yang cepat dapat diberikan tugas tambahan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, sumber belajar bukan hanya dari guru dan dari buku. Sumber belajar dapat di tempat lain, misalnya menggunakan internet atau melakukan pemanfaatan yang ada di daerah tersebut. Sekian, terima kasih yang saya ucapkan telah memberikan perhatiannya atas video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.